Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan ya tadi kita sampai di pengecualian kaidah oktet. Tadi karena kan dalam mencapai kestabilan itu suatu unsur mencapai seperti dia berusaha menjadi seperti gas mulia yang sudah stabil gitu dengan mencapai duplet atau oktet. Nah, tadi semua unsur-unsur yang sudah kita bahas ya, CH4, baik itu N2, O2 itu sudah oktet. Tapi ternyata ada beberapa senyawa yang sudah terbentuk tapi ternyata tidak mencapai aturan oktet. Contohnya ada yang pertama BCl2 dan BCl3. Ya. Nanti kalian bisa coba cari rumus strukturnya ya, struktur Lewis. Itu bagaimana bentuk struktur Lewisnya gitu. Jadi jumlahnya namanya ini kan disebutnya atom pusat ya. Kalau yang satu ini biasanya atom pusatnya kenapa belum oktet gitu. Kalau Cl nya ini kan dia setelah berikatan insya Allah dia sudah oktet ya, karena dia cuma butuh satu. Tapi kalau Be kan butuhnya masih banyak gitu. Oke, selanjutnya ada juga senyawa dengan jumlah elektron valensi yang ganjil. Ini ada NO2, lalu ada senyawa dengan oktet yang berkembang, ada PCl5 dan SF6. Maksudnya oktet yang berkembang ini adalah elektron si atom pusat pada akhirnya ya, jumlah akhir elektron di atom pusat itu lebih dari 8. Ini maksudnya adalah oktet yang berkembang, tuh maksudnya itu. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk membuat struktur Lewis dan rumus struktur. Ini contoh soal ya. Bagaimana struktur Lewis dan rumus struktur dari senyawa-senyawa berikut. Yang pertama yang H3, yang kedua adalah CO2. Sekarang kita lihat yang pertama ya, ketika menentukan struktur Lewis dari suatu senyawa, itu kita harus cek dulu struktur Lewis masing-masing unsur yang berikatan. Kalau N kan kita sudah tahu memiliki 5 elektron valensi dengan biasanya ditulis seperti ini. Kalau H sendiri punya 1 elektron valensi. Nah, ini X dan segitiga ini adalah lambang dari elektron valensinya. Jadi nggak hanya bulat gitu, bisa X, bisa segitiga. Nah, kalau bisa ketika kalian membuat struktur Lewis nih ya, unsur-unsur yang berbeda ini memiliki memiliki bentuk Lewisnya itu yang berbeda, bentuk elektronnya yang berbeda, supaya nanti kalian nggak ketukar, oh ini punya yang mana ya, saya lupa gitu. Jadi ini kita lihat dulu, N memiliki 5 elektron valensi, H memiliki 1 elektron valensi. Ya, kita bisa lihat di sini. Berarti kalau membentuk NH3, masing-masing H ini akan nempel di sini. Nah, sekarang kita buat ya. Ini kalau di papan tulis biasanya saya gunakan spidol yang berbeda warna untuk masing-masing ini. Jadi di sini saya ganti warnanya saja, kita ke hijau bisa. Ini ada H ya. H ini masing-masing H memiliki 1 elektron valensi. Ya. Lalu di sini ada H lagi. Sini kita gambarkan ada H lagi. Ya. Berarti sekarang kita ganti. Di sini ada ini elektron ikatan yang digunakan. Ya. Elektron ikatan yang digunakan, pasangan elektron ikatan. Ini ada 3 pasang elektron yang digunakan bersama. Ini PEI ada 3 ya, 3 pasang elektron yang digunakan bersama, tapi bukan dari satu di antara 2 unsur ini, bukan 3 pasang elektron tapi satu gitu. Ada 3 PEI-nya. Nanti kita akan banyak bahas ini lagi ketika menentukan bentuk molekul. Berarti kan di sini kita buat rumus strukturnya ya. Kita coba buat rumus struktur. Ini ada N ya, ada H, ada H, ada H. Lalu di atasnya ini N masih punya 1 pasang elektron bebas ya. Ini PEB-nya, pasangan elektron bebas. Jadi ada pasangan elektron yang tidak digunakan dalam ikatan. Ini adalah pasangan elektron bebas.
Selanjutnya kita buat rumus struktur. Nih, H-nya ada 1, 2, 3. Kita mulai dari H yang pertama. Antara N dengan H yang pertama, ini ada satu pasang elektron yang digunakan bersama. Berarti rumus strukturnya hanya satu garis. Oke, selanjutnya untuk H yang kedua, ini sama, ada satu pasangan elektron ikatan juga. Ya, berarti ini juga satu garis. Dan H yang ketiga juga sama, yang digunakan bersama hanya satu garis, ya. Jadi kita bikin satu garis karena hanya satu pasangan elektron yang digunakan bersama. Nah, ini adalah rumus strukturnya dari NH3. Seperti ini, ada pasangan elektron bebas di N, lalu masing-masing N dan H memiliki ikatan kovalen tunggal. Gitu. Sekarang kita ke CO2. Bingung gak kalian nih? Nanti kalau bingung kita diskusikan ya. Pelan-pelan aja belajarnya, gak apa-apa, gak usah buru-buru ya. Jadi santai aja. Nanti kalau ada yang masih belum ngerti, nanti kita akan bahas lagi, diulang lagi. Oke, lalu selanjutnya ada C dan O. Ya, CO2 di sini. Berarti kita buat dulu rumus struktur Lewis masing-masing unsur ya. C dan O. C ini memiliki 4 elektron valensi, sedangkan O memiliki 6 elektron valensi. 6-nya kita tulis seperti ini. Oke, biasanya digunakan di 4 unsur ini, saya deketin deh biar nggak jauh-jauh banget. Oke, kita lanjutkan ya. Ternyata di sini ada CO2. Tuh. Nah, bagaimana ini dengan CO2? Kata ya. Karena masing-masing ini kan berarti C membutuhkan 4 elektron ya. C butuh 4 elektron, sedangkan O butuh 2 elektron. Gitu. Karena CO2 berarti C ini 4 elektron yang dibutuhkan dari C ini didapatkan dari 2 oksigen. Ya. 4 elektron yang dibutuhkan oleh karbon oleh C diambil dari 2 oksigen. Ya. Berarti kita bisa gambarkan seperti ini. C di tengah, C sebagai atom pusat memiliki 4 elektron valensi, ya. Ini masing-masing kita bagi 2 aja. Jadi enggak ada atas, bawah, kanan, kiri, tapi di kanan dan di kiri saja. Kita tulis seperti ini. Nah, ini yang memang menurut saya bagian yang sulitnya gitu, bagaimana menentukan si ikatannya itu, bagaimana bentuknya. Nanti kalian harus banyak mengerjakan soal, kalian banyak lihat contoh-contoh soal supaya kalian bisa lebih terampil gitu ketika menyusun rumus Lewis. Tapi pelan-pelan, tenang, nanti saya bantu. Oke, selanjutnya kita ganti warna untuk O. O ada 2 ya, di kanan dan di kiri masing-masing. Nah, berarti kan kalau O-nya cuma 2, C-nya 1 gitu. Terus ini masing-masing kan 2 elektron ya yang didapat dari si O untuk C. Berarti kita tuliskan saja O-nya seperti ini. Elektron valensinya. Nah, jadi nanti bisa lebih gampang ketika kita menuliskan pasangan elektron ikatan. Itu ya, berarti kan ini pasangan elektron ikatan, ini pasangan elektron ikatan, pasangan elektron ikatan, pasangan elektron ikatan. Gitu. Nah, masing-masing C dan O itu memiliki 2 PeI. Masing-masing C dan O ya memiliki 2 PeI. Gitu. Berarti rumus strukturnya adalah C, ini O ya. C dengan O yang pertama memiliki 2 PeI, 2 pasangan elektron yang digunakan bersama, berarti ada 2 garis. Dan dengan O yang kedua ada 2 garis juga sama. Berarti ini adalah kovalen rangkap 2. Seperti itu. Selanjutnya mungkin kalian bisa coba dulu ya mengerjakan soal ini. Buatlah struktur Lewis dan rumus strukturnya.
Jadi kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan sama saya. Assalamualaikum.